Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sahabat sekalian, pada saat ini kami dari komunitas belajar Ahmad Dahlan SD Muhammadiyah 2 Ambon sedang mempersiapkan hal-hal yang menyangkut tentang implementasi kurikulum praktik baik. Yang kami lakukan hari ini adalah mempelajari capaian pembelajaran pada tiap fase, kemudian menyusun tujuan pembelajaran dan mengurutkan alur tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, kegiatan ini dilaksanakan secara offline dalam bentuk sharing session, ya, berbagi praktik baik dan pengalaman oleh para guru yang telah dulu menyelesaikan topik pelatihan di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, ya, pada topik perencanaan pembelajaran dan kurikulum Merdeka. Ya, kegiatannya offline, kami hari ini terasa online sekali, ya, terasa online, yaitu walaupun kegiatan offline, tiap guru berkolaborasi memanfaatkan akun belajar lewat Google Dokumen dan Drive bersama, sehingga administrasi yang dibuat itu secara cepat dan praktis dan bisa terpantau langsung oleh kepala sekolah. Nah, mari kita lihat seperti apa pekerjaannya, sahabat sekalian. Nah, sahabat sekalian, ya, ini kawan-kawan, ini kita sapa dulu, ya, yang berjilbab hijau, Ibu Ani. Halo Ibu Ani, disapa dulu. Iya, ini sama Pak Andi bersama di fase B. Kemudian, nah, Ibu berdua ini adalah Ibu Lina dan Ibu Lydia. Ibu berdua ini berada di fase A pada kelas jenjang kelas 1 dan kelas 2, ya. Nah, Bapak yang di samping pintu sana, ya, ini bersama dengan Pak Andi dan Ibu Lina di fase B, ya, di kelas 3. Nah, kami saat ini sedang mempersiapkan untuk implementasi kurikulum Merdeka pada kategori mandiri berubah, ya, mengubah berbagai pola pikir, berbagai administrasi yang terlalu berbelit-belit, yang terlalu banyak sehingga menjadi sederhana dan praktis. Nah, salah satu praktik baiknya yang kami lakukan memanfaatkan akun belajar seperti ini. Teman-teman lagi menganalisis capaian pembelajaran dengan teknik memetakan kompetensi dan lingkup materi. Nah, kita lihat, ya, ini satu file lagi dikeroyok bersama, padahal kegiatannya ini adalah kegiatan offline. Terhubung satu file ini guru di dalam fase B, ya, bersama memetakan kompetensi dan lingkup materinya. Ini file ini terhubung ada Pak Abarahantan, ya, ini, ya, terhubung dengan Pak Andi Hasan Namkatu dan juga Ibu Wa'ani. Nah, ketiga guru ini mengajar di fase B pada jenjang kelas 3, dan untuk kolaborasi membuat administrasi kami pakai cara seperti ini karena memang di samping kita bisa diskusi secara offline, tapi pekerjaan kita juga bisa cepat tuntas karena langsung jadi sambil kepala sekolah memantau saja dari sini. Nah, seperti ini praktik baik, ikuti terus, ya, petualangan kami dalam kegiatan-kegiatan komunitas belajar Ahmad Dahlan SD Muhammadiyah 2 Ambon. Keluasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada kami untuk mengatur alur tujuan pembelajaran membuat saya lebih leluasa untuk mengenal murid saya lebih dekat lagi. Ya, setelah belajar kolaborasi di komunitas belajar dan PNM, saya berani berasumsi kurikulum Merdeka sangatlah mudah dan praktis dan bahkan lebih sederhana pada konteks esensial. Setelah beberapa hari kami belajar di komunitas belajar Ahmad Dahlan, saya semakin memahami capaian pembelajaran merupakan muara di akhir fase yang perlu kita adaptasikan berdasarkan keadaan sekolah. Merdeka, ya, kan belajar dulu Bapak.
karena fase A kelas 1 dan kelas 2, berarti Ibu Lina harus kerjasama dengan Ibu Lydia. Ibu Lydia tidak selamanya mengajar di kelas 2. Baku sekar, baku karena ibu berdua punya tugas bertanggung jawab dan ini harus tuntas di fase A sebelum masuk di fase B. Ya, jadi silakan berkolaborasi nanti dengan Ibu Payus punya istri, sebut saja Ibu Yus, sebelum tahu namanya. Ya. Nanti mau masuk, Pak Yus balik, ini sekitar bulan Juli langsung di sini. Ya. Nanti kolaborasi. Nah, silahkan Ibu Lina dengan Ibu Lydia silahkan menentukan siapa yang mengajar IPA, siapa yang mengajar bahasa, siapa yang mengajar matematika. Masih A ya? Masih A? Iya, Pak. Kelas 1 dulu. Pendidikan agama 3 JP. Pendidikan Pancasila ini pengganti PPKN. Iya. Namanya Pendidikan Pancasila. Sila. Ya, Pendidikan Pancasila 4 JP. Bahasa Indonesia 6 JP. Kelas 3 tunggu barang tiap kelas punya struktur muatan kurikulum yang berbeda-beda. Terus matematika 4 JP. Jam pelajaran. PJOK 3 JP. Keterampilan anak punya skill yang berbeda-beda. Nah, makanya ini harus diasah dengan baik. Makanya kemarin sepakat itu kita akan menerapkan seni apa kemarin itu? Ada dulu. Terus kelas 1 muatan lokal pendidikan musik. Ya. Ya. Ditambah 6. Ya. Oke, itu kelas 1. Coba berapa mata kuliah? Nah, Bulog 7. ada 7 mata pelajaran. Oke. Ya, itu jadi gini ya. IPAS 5 jam. PJOK 3 jam. Bertanggung jawab sampai fase ini berpindah, silakan buat kita rolling lagi. Karena waktu ibu-ibu yang tetap menyusun capaian pembelajaran. Nah, oke, itu apa untuk alokasi waktu. Dan ini di situ misalnya pendidikan agama itu berapa? Kalau dia takut naik pesawat, jangan dipaksakan naik pesawat. Nah, nanti dia sulit sampai di tujuan. Intinya dia sampai di Jakarta itu dalam keadaan selamat dan bahagia. Nah, kemudian kalau murid yang mabuk laut, jangan dipaksakan naik kapal. Jadi kesimpulannya bahwa murid diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memilih jalannya. Tujuannya sampai di Jakarta. Makanya per fase waktunya 2 tahun. 2 tahun. Jadi capaian pembelajaran yang ada di kelas 1 kalau belum tuntas bisa diajarkan di kelas 2. Jadi bukan berarti sudah selesai di kelas 1 langsung habis. Kalau kurikulum sebelumnya kan habis, tuntas tidak, tinggal aja, lanjut lagi. Di sini tidak. Kalau anak murid yang belum bisa menulis indah di kelas 1 bisa capaiannya. Karena waktunya sudah harus naik kelas 2. Oke, dia naik, tapi dengan catatan di kelas 2 materi ini tetap diajarkan untuk murid ini. Nah, sehingga dia fase dong tetap sampai ke Jakarta. Pelajaran itu sebuah perjalanan, bukan murid berlomba-lomba siapa yang nanti juara. Iya. Kalau harus juara, semua juara. Kalau harus prestasi, semua prestasi. Tidak boleh memilah-milah. Jadi kita harus yakin bahwa setiap anak itu punya potensi. Belum datang tidak kosong. Mungkin saja yang lambat itu belum dapat cara yang baik. Jadi semua ciptaan Allah ini sesungguhnya ini tapi bagaimana dia memanfaatkan potensinya. Contoh, dia dalam belajar agama materinya adalah menghafal 25 nabi. Ya, menghafal bukan berarti harus ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim. Tidak harus begitu. Kalau dia punya kemampuannya mungkin Adam, Idris, Nuh, Saleh. Mungkin dengan cara itu dia bisa hafal lebih cepat ketimbang dia hafal satu-satu. Perkalian misalnya, perkalian dasar harus dia hafal dan harus diketahui.
Mungkin dia punya kemampuan dengan cara berpuisi, kalau dia punya potensi puisi. Nah, selama ini kan tidak kan? Ya kalau kita punya satu metode itu, aku bisa mau murid. Pada akhirnya sulit. Dan bahkan itu sendiri mengeluh bahwa sudah diajar ulang kali masih saja begitu. Coba kita restitusi tindakan, restitusi cara. Kalau cara begitu dengan cara lama hasilnya tetap begitu, kenapa saya merubah cara baru? Kenapa saya coba dengan cara baru? Jadi gaya-gaya lama yang tidak sampai hasil, ubah. Ya. Nah ini pengertian CP adalah tujuan akhir di setiap fase. Ingat, bukan kelas. Ibu Lina sama Ibu Lija bertanggung jawab capaian pembelajaran yang ada di fase A. Atau sudah print, nanti bisa dilihat ini. Fase A itu kan bingung nih, materinya apa yang mau diajarkan? Ada di CP. Kompetensinya apa yang mau dicapai? Ada di CP. Nah, kalau kompetensinya terlalu tinggi, tidak cocok dengan keadaan murid kita di sini, Bapak Ibu bisa turunkan sini. Mungkin pengorganisasiannya, misalnya begini, penjumlahan 1 sampai 10. Contoh, di kelas 1, di capaian pembelajaran. Kalau misalnya ketemu siswa di kelas 1 ini belum mampu misalnya, ketemu bisa bagi 1 sampai 5 di kelas 1, penjumlahan 1 sampai 5 di kelas 1, 5 sampai 10 nanti di kelas 2. Jadi bebas mengaturnya. Enak gak saya? Kalau pertama kan terikat toh, harus lihat KD materi, harus lihat ini, harus ikut masukkan ke sini. Masukkan, harus lihat. Jadi ini spam dulu misalnya nanti di. Nah, CP ini dipakai untuk intra. Kalau go elemen adanya di profil pelajar Pancasila. Kalau di operasional namanya itu masih ketiga. Kalau sudah operasional sudah pakai namanya pilihan Pancasila. Sedangkan ekstrakurikuler capaikan ke murid di akhir fase. Tapi ini ya, ini CP disusun menggunakan metode backward design. Backward design ini adalah perencanaan struktur pendidikan dimulai dengan menentukan tujuan. Ya, ini teori ini yang pertama itu Ibu Bapak menentukan tujuan di pertama. Ya, tentukan dulu tujuan, baru tahu kebutuhan, lalu antar murid bawa ke tujuan. Contoh di Jakarta tadi. Nah, nanti sebentar waktu susun modul aja pertama itu tentukan tujuan dulu. Setelah ada tujuan baru kita terbayang kebutuhannya ini, materinya ini, alatnya ini, bahannya ini. Betul kan? Ya. Jadi tentukan dulu tujuan. Nanti sebentar kita langsung menyusun tujuan. Jadi enaknya Ibu Bapak akan menyusun tujuan pembelajaran dalam satu fase. Jadi dipikirkan baik-baik. Tujuan ini karena akan berlaku 2 tahun. Administrasi semakin ringan. Ibu Bapak tidak lagi membuat silabus tiap semester. Ya. Jadi tiap semester akan menjadi program semester. Ya. Jadi APP nanti dari CP dia turun menjadi PP. PP ini dibuat pemerintah. Setelah dikeluarkan dalam peraturan pemerintah, peraturan BSK, atau sekolah ambil akan. Nah ini sudah ada nih.
Nih, capaian di setiap kelas itu sudah clear. Nah, ini dari peraturan BSK nomor 033 dibuat oleh pemerintah CP karena dia tadi kurikuler itu acuannya dibuat pemerintah, ya. Kemudian kurikuler acuan dibuat oleh pemerintah, dikembangkan oleh sekolah. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa merubah CP? Tidak bisa, karena kita mengikuti standar nasional pendidikan. Nah, tapi dari CP itu kita bisa mengubahnya dalam strategi pembelajaran sesuai kebutuhan di kelas. Misalnya, kalau di CP ini nanti sebenarnya Ibu lihat di capaian pembelajaran itu, misalnya begini, supaya ini lebih paham. Capaian pembelajaran itu gini. Fase A, misalnya ini mata pelajaran apa nih? Pendidikan Pancasila. Nah, di fase A, apa fase A? Nah, ingat, fase A Ibu Nina sama Ibu Lia. Itu kelas 1 dan kelas 2. Misalnya, jadi dia dalam bentuk deskripsi tidak seperti KD. Kalau KD itu kan nomor-nomor. PC rapat kan per nomor KD. Ini tidak. Dia dalam bentuk deskripsi dan narasi. Siapa yang memberi nomor? Bapak Ibu punya hak memberi nomor. Mau pakai kode apa silakan. Yang penting bisa dioperasionalkan. Ya. Nah, peserta didik mampu menyebutkan identitas, ciri-ciri jenis kelamin, ciri-ciri fisik, hobi, titik. Ini contoh CP. Peserta didik mampu menyebutkan identitas diri, fisik, keluarga, lanjut lagi. Jadi dia dalam paragraf utuh. Nah, sebentar kita analisis CP. Dari satu paragraf utuh ini, disinilah kita menganalisis mana yang dari mudah ke sulit. Mana yang mau dipelajari duluan. Nah, kalau di kurikulum sebelumnya kan sudah dipatok. Kalau siklus air itu harus baca di semester 1 kelas 4. Sekarang tidak harus begitu. Kalau harus misalnya kemampuan murid kita belum bisa belajar siklus air, nanti kita pindahkan di kelas 6. Belum mampu di kelas 6, nanti dia di kelas 6. Jadi enak, kalau bisa kasih pindah. Nah, tekniknya tidak segampang dan semudah atau seenaknya kasih pindah gitu. Ada aturannya. Jadi mengatur struktur berpikir anak itu mulai dari mudah ke sulit. Contoh, siklus air. Adakah materi yang mendasar sebelum anak mengenal siklus air? Oh, ternyata di sini ada perubahan bibit benda. Alangkah baiknya anak pelajari dulu perubahan bibit benda, baru bisa belajar siklus air. Maka guru di kelas itu mengatur. Kalau gitu, perubahan bibit benda ada di kelas 5 semester 1, nanti siklus air ada di kelas 6. Nah, ini terjadi di semua sekolah berbeda-beda. Jadi kalau ada sekolah datang minta kamu perangkat aja, ya silakan menjadikan contoh. Tapi apakah ini bisa dipakai di siswa-siswa di sana? Karena yang kita susun berdasarkan siswa-siswa yang ada di sini, makanya disebut kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP). Kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh sekolah berdasarkan keadaan yang ada di sekolah. Contoh, ketemu sekolah ini punya sarana yang terbatas. Ketika kita membuat perangkat ajar dan ini dipakai oleh sekolah lain, saya rasa itu tidak cocok karena fasilitas di sini berbeda dengan fasilitas yang ada di sana. Contoh, di perangkat ajar tertulis begini, murid diajar untuk melihat daun di kebun Boyderu misalnya. Kan kalau dipakai di siswa di dalam kota kan ada sulit, masa mau dibawa siswanya ke Boyderu gitu. Ada juga kebun yang terdekat. Nah, ini agak sulit. Agak sulit kalau guru tidak mau belajar. Dan kurikulum ini paling enak, paling sedap sekali kalau diterapkan. Oke, itu dengan leluasa. Oke, next. Perhatikan titik. Ada berapa titik? Jadi dia masuk dari titik sampai sini toh. Ini satu. Bisa dipahami kan? Terus diharapkan pada akhir fase tutup berarti di dalamnya ada 2 capaian pembelajaran. Ini dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, urutannya itu CP dikeluarkan pemerintah, lalu guru sampai di sekolah guru membuat tujuan pembelajaran. Nah, atau singkat dengan CP supaya enak. Dari CP turun menjadi TP.
atau memiliki tujuan pembelajaran. Dari TP turun menjadi ATP atau ruang alurnya. Nah, di alur itu baru pengorganisasian. Mana yang masuk di kelas 1, mana yang masuk di kelas 2. Nah, di situ baru ketemu pengorganisasian dari yang mudah ke sulit, ya. Nah, seperti ini. Sekarang lihat lagi dulu, lihat dulu. Di dalam narasi CP itu ada 2 elemen penting. 1 kompetensi, 1 lingkup materi. Kompetensinya apa? Nah, di sini mau tahu yang ini materi apa yang diajarkan. Atau lihat dulu kompetensi. Peserta didik mampu menuangkan. Itu kompetensi. Ya, diharapkan dia mampu menuangkan. Akan waktu kuliah pernah belajar kan? Ranah berpikirnya tak belum dari C1 sampai C6. Ya kan? Nah, ini menuangkan. Tapi CP ini tidak mengarah ke kelas belum. Ya, nanti Bapak Ibu bebas mengembangkan pada saat membuat tujuan pembelajaran mengatur ranah berpikir anak. Maksudnya begini, kalau anak mau bisa berhitung, ilmu dasar apa yang dia harus tahu? Misalnya, supaya dia bisa perkalian, dia harus tahu dulu penjumlahan. Jadi ada ranah berpikir anak, jangan penjumlahan dulu, tiba-tiba sudah alokasikan perkalian gimana, pembagian gimana, mau dia jumlah sementara dia saya belum mampu penjumlahan dasar. Nah, berarti ranah berpikir itu dari mudah ke sulit, dari kecil ke besar. Ini saya ulang lagi, di CP itu ada 2 komponen yang perlu kita tahu. Pertama kompetensi, yang kedua lingkup materi. Nah, coba bisa disebutkan fase 1 ini yang di atas, yang ini sampai titik. Kompetensinya apa? Ya, satu kata saja. Dia satu kata kejawab personal saja. Menuangkan, ini kompetensi. Lalu materinya apa? Lingkup materi. Ya. Nah, ini ada beberapa materi ajar ya. Ini satu materi ajar. Ya. Ekspresi kreatif, ya. Jadi bisa ekspresi kreatif dan juga penggunaan garis horizontal dalam karya. Ini materi ajarnya. Nah, sekarang yang kedua, coba kompetensinya apa? Mencerminkan. Materinya? Nah, ini materinya adalah bahan, alat, teknik, teknologi dalam prosedur. Ya, itu materinya, ya. Penguasaan bahan, alat, teknik, teknologi dan prosedur itu materinya. Nah, itu coba next. CP matematika di fase B pada elemen bilangan. 1 CP dulu kita lihat. Nah, titiknya di sini toh. Titiknya di sini. Ini kompetensinya apa? Ya, menunjukkan. Lingkup materi? Ya, bilangan caca. Jadi yang nanti kita akan ajarkan itu materi bilangan caca sampai dengan 10.000. Harapan di akhir murid dapat menunjukkan pemahaman institusi bilangan. Dari sini kita turunkan menjadi tujuan. Siapa yang bikin tujuan? Ini CP dibuat oleh pemerintah. Siapa yang bikin? Guru di sekolah berdasarkan keadaan. Nah, oke, saya paham. Sekarang langsung buka folder masing-masing. Bikin CP dulu. CP analisis, buka file analisis CP. Untuk file analisis CP itu Ibu Lydia sama ini kan kelas 3 kau sendiri dong. Jadi satu saja. Ibu Lydia sama Ibu Ibu Lina ya. Tidak bisa bikin sendiri-sendiri di analisis CP. Ya. Itu yang ada contoh itu baru bahasa Indonesia. Kemarin kita coba bikin jadi. Sekarang silakan bikin mapel lain.
Nah, caranya buat salinan dulu, jangan rubah di situ supaya file itu jangan hilang. Ini keluar aja, keluar dulu. Analisis CP itu satu administrasi saja. Jangan kelas 1 bikin sendiri, kelas 2 bikin sendiri. Nanti di ATP, di alur tujuan pembelajaran, baru potong pilih ini kelas 1, ini kelas 2. Nah, coba. Nah, ini toh. Enggak. Sekarang dia bagus. Ini kan kelas 1.